Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, mengapa kita kemudian terus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun pergumulan kita tidak pernah selesai dalam kehidupan ini? Jawabannya karena kehadiran Tuhan itu tidak bisa kita ukur dari bahagia tidak bahagianya kita, berhasil tidak berhasilnya kita, karena Tuhan selalu bekerja di setiap bagian kehidupan kita, termasuk dalam pergumulan-pergumulan kita. Kita akan membaca firman Tuhan sehubungan dengan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan membaca firman-Mu, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan demikian, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dan dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang. Dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Bos menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dan dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini?
Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lalu kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan. Kalau kita merenungkan tentang bagaimana sosok Rut dalam Alkitab, firman Tuhan, kita dapat melihat bahwa Rut itu luar biasa. Luar biasanya Rut itu dimulai bahwa sekalipun dia bukan orang Israel, dia adalah perempuan Moab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Tanpa memiliki seorang anak, suaminya mati, anaknya Naomi, suaminya mati. Dia kemudian berkomitmen untuk mendampingi mertuanya itu untuk kembali dengan segala penderitaan bersama dengan mertuanya itu ke Israel. Dan dalam perikop pembacaan kita tadi, kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada seorang Rut yang kemudian mempertemukannya dengan orang yang juga diberkati oleh Tuhan, yaitu Boas. Dan Rut bekerja dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketegaran hati di situ, tanpa gengsi, tanpa melihat bagaimana pekerjaan itu adalah pekerjaan rendahan, tetapi dia sungguh-sungguh dibawa dalam sebuah semangat yang luar biasa. Dan oleh karena itu Tuhan mempertemukannya dengan Boas yang juga boleh menyalurkan berkat Tuhan kepadanya. Ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan beberapa ayat dalam perikop pembacaan kita tadi, kita dapat melihat di sini bagaimana Rut ketika sudah dipertemukan dengan Boas, dan Boas memberikannya perhatian yang sungguh luar biasa kepadanya dengan pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Rut tetap merendah dengan mengatakan bahwa mengapa dia sebagai seorang asing, lalu kemudian tetap diperhatikan seperti itu dengan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Boas dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang sangat menarik kalau kita mau lihat dari bagian kehidupan Rut ini. Ketika setiap kali kita melihat Rut, sekali lagi kita kemudian belajar tentang kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan itu dilakukan dan dilakukan oleh Rut dengan cara dia bekerja keras tanpa gengsi. Dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan ibu mertuanya Naomi. Dan oleh karena itu menjadi pelajaran penting juga bagi kita, saudara-saudara, dalam seluruh bagian kehidupan kita juga, bagaimana kesetiaan kita dalam perjuangan, dalam kehidupan ini harusnya juga kita lakukan seperti Rut. Bahwa dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan, ada banyak kegagalan, ada banyak kesulitan di sekitar kita. Tetapi keyakinan kita yang satu-satunya bahwa tidak mungkin Allah membiarkan kita untuk berjalan sendiri dalam setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu punya cara untuk memberikan kita jalan keluar. Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang juga merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup mereka, sehingga ke depan kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kekurangan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan bukakan sekalipun kita menghadapi dunia yang semakin sulit dan menawarkan begitu banyak penderitaan dan pergumulan kepada kita. Sangat dibutuhkan dari kita semua seperti Ruth, bagaimana kesetiaan kita dan ketulusan kita untuk terus bekerja dan berjuang di tengah-tengah seluruh bagian kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Mampukan kami semua Tuhan untuk seperti Ruth yang tetap percaya bahwa di balik penderitaan, di balik pergumulan, di balik kesulitan hidup, Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kami jalan keluar, untuk semakin kami membuat kami semakin mengerti bahwa jalan kehidupan kami akan selalu kami jalani dengan baik asal kami punya ketulusan hati, berjuang dan bekerja keras untuk merasakan kehadiran kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, mendoakan setiap jemaat-Mu yang terbaring dalam kelemahan, mendoakan Bapak Filipus T. Pakiding, Bapak Efraim Pabontong, Nyonya Peter Rama, orang tua Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Tina Salulinggi, Bapak Octavianus, Penatua YP Pakendek, Nyonya Esther Sainuddin, Saudara Yeremias Patongloan, Nyonya Dorce Tumempo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Luru, orang tua dari Bapak Christian Kadang, Bapak Diaken Sutrisno, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulempang, Bapak Nopianus Sarna, Nyonya Novin Sarma, Bapak TR Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakburlawal, Nyonya Lince Toan, Bapak Rumianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Diaken Nyonya Sria Rante Padang, Bapak Leonardi Sambo, Liliani, Nyonya Palimbunga Omaketi, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, yang Saudara Naftali Mina, Bapak Matius Patu, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Andolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang Sem, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Martin Balle, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Penatua F. Bangalino, Bapak Martin Karangan, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Peter Tenna, anak kekasih Nakamasei, Saudara Wendy Tiku Padang, April, dan juga saudara-saudara kami, keluarga yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang tua kekasih, dan bahkan penderitaan dan pergumulan kami yang lain, khususnya di masa pandemi. Dalam berbagai hal itu Tuhan, biarlah Engkau tetap menyatakan kuasa-Mu kepada kami supaya kami kuat, buat kami mengerti dan memahami Tuhan bahwa sehebat apapun pergumulan dan tantangan hidup yang kami alami, selalu ada cara Tuhan untuk memberikan kami kesempatan melihat bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada pergumulan yang kami hadapi sekarang, dan lebih besar daripada masa depan yang kadangkala kami bingung pikirkan bagaimana ke depannya, karena Allah selalu ada baik kemarin, sekarang, dan ke depan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati seluruh bagian kehidupan yang akan kami jalani hari ini, sehingga kami di dalamnya telah terus merasakan bahwa kasih Tuhan selalu bersama dengan kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teruslah menjalani kehidupan ini dengan baik saudara-saudara, yakin dan percaya Tuhan akan semakin memberkati kita. Shalom.